Bagian 20, kunjungan tak terduga. Suara pintu terbuka mengejutkanku. Pandangan mengarah pada sosok yang sangat kukenali. Berdiri menatapku dengan tatapan tajam. Agung. Aku terkesiap. Debaran jantungku terasa bertalu-talu. Hatiku diliputi rasa takut. Ia melangkah mendekatiku dengan senyum yang dulunya selalu membuatku terpesona. Tetapi tidak kali ini. Senyuman itu seolah seringai yang membuat tubuhku gemetar. Aku merapatkan selimutku. Mataku menyapu ruang perawatan itu. Tidak ada tanda-tanda ada dokter atau perawat di luar. Pasti mereka sedang sibuk. Cari siapa, As? Dokternya lagi sibuk. Aku tadi sudah melapor untuk menjengukmu. Mau apa kamu? Tanyaku dengan suara bergetar. Aku gugup dan ketakutan. Diam-diam kutekan ponsel untuk menghubungi Ali suamiku. Tujuanku agar ia mendengar semua yang terjadi dan bisa segera menghubungi Abah atau siapa saja. Kenapa, As? Kenapa kamu takut padaku sekarang? Tanyanya sambil duduk di kursi samping ranjang tempatku dirawat. Aku berusaha untuk tetap tenang. Kulirik ponselku sudah terhubung dengan Ali. Agung, tolong tinggalkan aku sendiri. Aku sudah menikah. Tak elok jika kita berdua dalam satu ruangan seperti ini. Aku berusaha menahan gemuruh di dada. Peristiwa beberapa hari lalu membuatku sedikit waspada padanya. Apalagi setelah membaca chatnya semalam di ponsel Ali. Tentu saja membuatku merasa takut. Kenapa? Kenapa kamu melakukan ini padaku? Tidakkah kamu tahu rasa sakit yang kurasakan? Mata yang dulu kukagumi itu berubah sendu. Aku bisa merasakan kesedihan yang ia rasakan sekarang. Hatiku pun sakit melihat tatapan penuh harap itu. Kamu sendiri yang membuat semua jadi begini, Gung. Andai hari itu kamu tidak melampaui batas, ini tidak akan terjadi. Kamu telah mempermalukan kami semua. Teriakku. Tak peduli jika ada yang mendengar semuanya. Aku semakin gugup tak tahu harus berbuat apa padanya. Asmi, tidakkah kamu sadar bahwa Ali mencintaimu sejak dulu? Itulah sebabnya aku tidak rela jika kamu berada di sekitarnya. Sahutnya penuh emosi. Ucapannya itu membuatku terpana sesaat. Apa benar yang dia katakan? Agung, hentikan semua omong kosongmu itu dan pergilah. Aku membencimu. Tangisku pecah. Aku tak ingin percaya apa yang dia katakan, meskipun hatiku masih condong padanya. Aku tak mau tertipu lagi. Melihatku tak terpengaruh oleh kata-katanya, Agung mencengkram lenganku. Aku tidak bisa, As. Aku tidak akan bisa hidup tanpa kamu. Kumohon mengertilah. Cengkeramannya semakin kuat. Aku meringis menahan sakit. Ia benar-benar sudah tidak waras. Tidak peduli aku kesakitan, ia tetap tak melepaskan cengkeraman tangannya. Kamu sakit, ini bukan cinta. Andai kamu mencintaiku, tak mungkin kamu menyakitiku. Ia menatap tangannya yang masih menempel kuat di lenganku. Perlahan ia melonggarkan cengkeraman itu. Kutepis tangannya yang masih tak ingin melepaskanku. Perih yang kurasakan menembus hingga dasar hatiku. Pergilah, kumohon. Jangan ganggu aku lagi. Biarkan aku hidup dengan tenang. Carilah orang yang lebih pantas untuk mendampingimu. Bukankah ibumu telah menemukan orang yang cocok buatmu? Ada perih yang menggores saat ku ingat ucapan ibunya padaku. Aku membuang muka untuk menutupi air mata yang telah lebih dulu jatuh mengiringi ucapanku. Tidak. Aku akan buat Ali menyesal karena telah melakukan ini padaku. Aku akan membuat dia merasakan apa yang aku rasakan saat ini. Kamu tetap akan jadi milikku, bagaimanapun caranya. Sontak aku beristighfar mendengar ancamannya. Apa yang dikatakan Ali memang benar. Orang ini sakit jiwa. Kalau sampai terjadi sesuatu pada suamiku, maka aku tidak akan memaafkanmu, Gung. Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Teriakku frustasi. Agung terlihat mundur. Beberapa langkah melihatku berteriak seperti itu. Aku tak ingin kejadian semalam itu terulang. Wajah memar Ali bahkan belum sembuh sepenuhnya akibat ulahnya.
Ia kemudian menjatuhkan dirinya dan berlutut di depan ranjang perawatan itu. Aku menatapnya tak mengerti atas tindakannya yang tak terduga. Asmi, kumohon, hukumlah aku dengan cara apapun, tapi jangan membenciku. Aku tak menyangka seorang angkatan yang gagah seperti dirinya rela berlutut demi sebuah cinta dari gadis sepertiku. Matanya berembun, wajahnya memerah, menahan desakan embun yang hendak keluar dari sudut matanya. Pergilah, sebelum Abah datang. Aku khawatir jika mertuaku datang ia melaporkanmu ke pihak berwajib karena telah mengganggu istri orang. Aku menekan kata istri agar ia menyadari bahwa sekeras apapun usahanya sekarang tak akan ada gunanya lagi. Aku telah jadi milik orang lain. Ia mengusap wajahnya kasar. Ia tampak sangat frustasi dengan jawabanku. Kemudian ia bangkit dan berdiri mendekatiku. Kupalingkan wajahku ke arah lain. Aku tak ingin melihatnya dalam keadaan seperti itu. Aku takut hatiku kembali luluh dan kasihan padanya. Kamu pasti akan kembali padaku, As. Aku janji. Ali akan membayar semua ini, ucapnya. Kemudian ia pergi dengan langkah tegap penuh percaya diri. Ada yang terema sakit di dalam sana. Cinta macam apa ini? Kenapa aku justru merasa kasihan padanya? Bahkan setelah semua terpampang jelas di depan mataku. Sebuah kenyataan yang membuktikan bahwa dia bukanlah orang yang baik. Dia orang yang tega menyakiti orang lain demi ambisinya. Ada kelegaan mengiringi kepergiannya. Jujur aku juga tidak ingin jika sampai Abah mendapatinya berada di sini dan menyaksikan kejadian tadi. Pasti Abah akan bertindak tegas padanya. Selang beberapa lama Abah datang, wajahnya diliputi kecemasan berjalan mendekatiku. Aku segera menghapus jejak air mata yang masih membekas di pipi. Tak ingin membuat Abah khawatir karena melihatku menangis. Kamu tidak apa-apa, Nak. Ali tadi menelpon. Katanya orang yang pernah ingin berbuat jahat padamu hari itu datang kemari. Ia menyapukan pandangannya mulai dari ujung kepala hingga kakiku. Tampaknya ia sangat cemas. Aku tidak apa-apa, Bah. Kulas senyum untuk meyakinkan pria tua itu bahwa aku benar-benar baik-baik saja. Dia menghela nafas lega setelah melihat keadaanku benar-benar baik-baik saja. Aku merasa jadi orang yang sangat beruntung, dikelilingi oleh orang-orang baik seperti mereka. Abah kemudian duduk di kursi ruang perawatan yang letaknya tak jauh dari pintu masuk. Seperti biasa, ia selalu menanggapi masalah dengan tenang. Ayah mertuaku itu mengambil koran kemudian asyik membaca. Mungkin untuk membunuh perasaan suntuk karena sendirian menemaniku di sini. Walaupun hatiku masih diliputi perasaan yang tidak menentu, antara takut, kecewa dan frustasi atas kejadian tadi, tetap saja aku harus bersikap tenang seperti Abah, agar tidak membuat orang menjadi khawatir. Ponsel yang berada di bawah bantalku berdering, pasti itu telepon dari Ali suamiku. Aku belum sempat mengiriminya pesan bahwa aku baik-baik saja. Ku jawab panggilan darinya. Ia akan pulang malam ini. Meski aku mengatakan aku baik-baik saja, dia tetap ngotot ingin pulang. Katanya ia sudah mengisi KRS. Kebetulan besok ia tak ada jadwal kuliah. Padahal menurut Abah, selama setahun ini, Ali hanya pulang ketika libur semester. Itu juga terbukti. Selama aku tinggal di rumahnya, baru sekali itu ia pulang. Saat kejadian yang berujung pada pernikahanku. Abah mengkhawatirkan keselamatanku jika aku dirawat di sini. Jadi ia meminta kepada dokter agar aku dirawat di rumah saja. Ternyata di balik ketenangan sikapnya ia masih menyimpan kekhawatiran padaku. Dokter setuju karena memang keadaanku sudah cukup membaik. Infusku sudah boleh dilepas. Cukup minum vitamin dan istirahat yang banyak untuk mempercepat proses kesembuhanku. Abah sendiri yang mengantarku pulang. Ia tak bisa lagi mengizinkan aku berada di klinik itu. Menurutnya itu tidak aman. Kita tak pernah tahu tindakan nekat apa lagi yang akan Agung lakukan jika aku sendiri. Kurebahkan diriku di ranjang milik Ali begitu tiba di kamar, dibantu ibu dan tante Nia. Mereka kemudian membiarkan aku untuk istirahat dan tidur. Menjelang maghrib, aku mendengar suara motor Ali berhenti di teras bawah. Ia datang lebih cepat dari yang disampaikan Abah.
Aku pura-pura tertidur, tak ingin langsung dicecar pertanyaan darinya. Aku mendengar langkah kakinya perlahan memasuki kamar. Wangi parfum bubble menguar memenuhi ruangan. Haruskah memakai parfum sebanyak itu untuk menemuiku? Seperti orang yang lagi jatuh cinta saja. Kurasakan sentuhan hangat tangannya di keningku. Pasti ia memeriksa suhu tubuhku. Setelah itu, kecupan hangat pun mendarat di sana. Sontak aku membuka mataku, karena memang aku hanya pura-pura tidur. Aku terhindar dari cecaran pertanyaan, tapi tak mampu menghindar dari sikap manis darinya. Kamu baik-baik saja kan? Aku khawatir Agung nekat padamu tadi. Dia berbicara dengan sangat lembut membuatku merasa tenang. Aku berusaha duduk dibantu olehnya. Ia kembali membuka hijabku dan tersenyum padaku. Kamu cantik. Pujian pertama sebagai seorang suami pada istrinya tentu saja membuat hati ini menghangat. Bersambung.